ternyata husnul khotimah, keinginan hidup dan meninggal dengan akhir yang baik, rahasianya ada di sini. Dan kita mudah sekali mengikutinya. Ayo kita ikuti penjelasannya. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan Rasulku sebagai bahan olok-olok. 4 ayat dari surat Al-Kahfi ini merupakan penjelasan dari Allah tentang orang-orang yang kafir, tentang orang-orang yang tidak percaya dengan risalah Islam, tentang orang-orang yang hingga akhir hayatnya justru mereka mengolok-olok tentang keberadaan Allah, mengolok-olok tentang keberadaan Rasul, dan juga mengolok-olok tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran ini. Mereka bisa jadi adalah orang-orang yang terhormat di antara golongannya, orang-orang yang dalam posisi yang tinggi dari kepangkatannya, bahkan juga orang-orang yang terhormat karena memang kemampuan finansialnya, kemampuan keuangannya, dan bahkan kemampuan ilmu pengetahuannya. Dia terhormat di kalangan banyak masyarakat di sekitarnya. Bahkan dia adalah pemimpin di antara kaumnya. Tetapi sepanjang hidupnya, bahkan hingga akhir hayatnya, dia mengingkari tentang risalah Islam, mengingkari tentang keberadaan Allah, dan juga mengingkari tentang ayat-ayat Al-Quran. Mereka sepanjang hidupnya bisa jadi dielu-elukan masyarakat oleh kaumnya karena berbagai predikat dan prestasi duniawi yang ditampilkan olehnya. Nah, jadi sia-sia saja amal perbuatannya. Dia boleh jadi memberikan kebaikan bagi kehidupan kemanusiaan, misalnya menolong bagi yang tidak mampu, misalnya membuat berbagai macam fasilitas kehidupan yang memudahkan bagi masyarakat sekitarnya, misalnya membangun ini, membangun itu, memberikan fasilitas ini dan fasilitas itu. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang memang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di dunia. Namun dengan ayat ini jelas sangat tegas bahwa Allah sudah memvonis bahwa mereka balasannya adalah di neraka jahanam. Maka pentingnya bahwa kita hidup dengan husnul khotimah, akhir yang baik. Akhir yang baik itu adalah akhir yang ditutup dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sepanjang perjalanan hidup manusia melakukan berbagai macam aktivitas kegiatan, dari mulai dagang kecil-kecilan atau dari mulai usaha kecil-kecilan, dirintis dengan ketekunan, dengan kepandaian dan berbagai ikhtiar susah payah. Akhirnya dia bisa membangun perusahaan, membangun kelompok usaha yang besar, bahkan bisa mempekerjakan karyawan ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu karyawan, bahkan hingga menyebar ke mancanegara. Itu semuanya adalah prestasi-prestasi duniawi. Namun Allah
sudah memvonis, dan vonis Allah tidak ada yang bisa menawar, tidak ada yang bisa membantah, karena Allah telah nyatakan bahwa sia-sia saja amal perbuatannya mereka. Maka bagi para khalayak ramai atau masyarakat, dan bagi kita yang memahami dan meyakini risalah Islam, hendaknya kita yakini bahwa risalah Islam ini adalah risalah yang benar, yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, seorang pemimpin yang membawa, yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril, dan kita harus meyakini bahwa perintah-perintah Allah itu adalah sebuah kebenaran hakiki yang nanti akan sama-sama kita buktikan di akhirat kelak, di mana kita akan memperoleh pahala sesuai dengan amal perbuatan kita, ataukah kita akan mendapatkan siksa berdasarkan dosa-dosa yang kita lakukan. Namun sebagai garis yang terakhir, yaitu keimanan dan ketakwaan ini, hendaknya betul-betul selalu kita pegang. Bahkan dalam beberapa ayat disebutkan bahwa kita harus menggigit tali keimanan kita dengan gigi geraham. Artinya apabila sudah kita gigit, maka siapapun tidak bisa mencabutnya, karena kuatnya gigitan kita. Itu adalah bagaimana kita memegang tali keimanan Islam. Memang pada waktu zaman Rasulullah, banyak para sahabat yang memperoleh siksaan dari kaum Quraisy, dipaksa untuk meninggalkan Islam dan dipaksa untuk kembali ke agama nenek moyang. Namun di era kita sekarang tidak ada paksaan seperti itu. Namun yang banyak justru adalah iming-iming berbagai macam kemewahan duniawi, agar kita mulai melunturkan keimanan kita dan mulai mengikuti akidah dan keyakinan yang di luar Islam. Ini banyak sekali dialami oleh saudara-saudara kita yang memang secara ekonomi mereka betul-betul sulit, sehingga mereka dipermudah dengan hanya sekedar iming-iming supermi, atau dengan fasilitas-fasilitas perekonomian yang lain, atau bahkan juga iming-iming untuk murtad, kemudian nanti akan diberi pangkat dan derajat di perusahaan atau di organisasi mereka, dan juga dengan iming-iming lainnya tentang duniawi, seolah-olah keyakinan yang mereka tawarkan itu adalah keyakinan yang benar, sedangkan keyakinan akidah Islam itu dianggap tidak benar. Jadi mari kita jaga anak keturunan kita, mantu-mantu kita, cucu-cucu kita, keponakan kita, agar senantiasa tetap terjaga akidah Islamnya. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna dalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa.